Iya, maksudnya saya mau cerita dulu ya, Miss ya. Oke, silakan. Cerita apa nih kalau boleh tahu? Ini Miss sedang live apa? Betul, saya sedang live, Mbak. Oh, ya udah. Ini kalau saya mau cari orang di Hong Kong itu gimana ya caranya? Kan ceritanya gini, Miss. Awalnya saya kan sebelum saya nikah sama suami, kan itu suami itu punya pacar. Terus pacarnya itu kan dulu kerjanya di Hong Kong. Habis itu pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia itu suami kan posisi dulu di Korea. Jadi suami itu jatah ke pacarnya itu. Maksudnya kan, oh ya udah ini buat kamu nggak usah kerja lagi, biar aku yang kerja. Terus kan ada uang, kan dapat uang banyak. Terus habis itu dari wanita itu, kalau suami kan kerjanya di Korea kan pertanian, kan dulu juga selesai kontrak suami juga ilegal di sana. Jadi kerjanya itu kalau bilang itu swasta, gajinya kan harian. Kalau kerja ya digaji, kalau enggak ya enggak. Terus singkat cerita itu, ceweknya itu minta uang, terus kalau nggak dikasih itu marah-marah. Habis marah-marah, terus ya udah suami bilang gini, lah terus maunya gimana? Ini gini. Terus nggak cerita putus. Putus itu dia minta uang lagi, tapi dengan alasan itu minjem. Dengan minjem terus, dan itu terkumpul sampai ratusan juta. Jadi mulai tahun 2007 sampai tahun 2024 itu menjadi donatur tetap. Jadi suami saya di Korea itu kasarannya pulang itu nggak punya aset apa-apa. Terus yang bikin saya sakit hati itu kan gini, dia itu bilangnya masih gadis, belum nikah. Ternyata setelah saya telusuri, kan saya baru nikah kemarin Agustus, Miss. Saya telusuri itu kan zaman sekarang kan ada aplikasi Get Contact. Dia minta uang terakhir itu bulan Januari 2024. Januari 2024. Terus kamu nikahnya tahun? 2024 bulan Agustus. Oke, berarti kan sebelum menikah sama kamu, si cewek Hongkong ini tetap hubungan sama opa-opa Koreamu ini, benar nggak sih? Iya. Dan tiap harinya, tiap bulannya, uang sebelum menjadi suamimu, mereka kirim-kiriman uang sampai ratusan juta. Iya. Terus tujuanmu cari TKW Hongkong ini mau ngapain? Tujuannya kan gini, dari suami itu kan udah datang ke rumahnya, maksudnya rumahnya sekarang kan aslinya Malang. Minta uangnya kembali, seperti itu? Iya. Jadi, tapi kan itu udah hubungan sudah lama. Terus kamu tiba-tiba sebagai istri yang menikah pada bulan Agustus, sementara mereka terakhir komunikasi Januari, kamu mau minta uangnya kembali, seperti itu. Dari opa Korea, pacaran sama cewek Hongkong, sekarang kamu sebagai istrinya mau minta? Iya. Oke, terus? Soalnya kan posisi yang perempuan juga itu kan udah nikah, ngakunya itu belum nikah. Jadi minta-minta terus. Bukti jadinya ada semua, Miss. Nanti tak kirim ke Miss Yuni ya. Terus habis itu datanglah suami kan, aku yang minta Miss gini. Lu terus kerja di luar tahun-tahun dapat apa? Masa nggak dapat apa-apa? Gini. Terus habis itu suami itu kan mungkin terlalu berisik lah denger ocehanku itu. Terus suami datang ke rumahnya. Ke rumahnya itu sama saudaranya. Dari saudaranya yang perempuan itu cuma ngasih nomornya, disuruh nelponin nggak mau gini. Terus habis dikasih nomornya, ditelepon, minta kejelasan, diblok. Oke. Nah ya itu maksudnya kalau saya mau cari itu caranya gimana? Tapi kan gini loh Mbak. Rencananya kan mau baik-baik, mintanya secara baik-baik. Oke. Karena gini loh Mbak, mereka kan waktu pacaran kan nggak ada hubungannya sama kamu. Iya, nggak ada hubungannya. Tapi kan yang terakhir ini kan bilangnya kan pinjem. Oke, pinjem. Tapi masalahnya kan dia sebelum minjem itu kan bukan bersama kamu, sayang. Iya, bukan bersama aku. Yang dulu-dulu itu nggak apa-apa, maksudnya ya udahlah terserah. Maksudnya yang
akhir-akhir ini loh yang bilangnya itu minjem. Kapan itu? Minjem itu kapan? Ya tahun 2020-an sampai 2024 itu. Tapi kan kamu menikahnya Agustus, Nduk, kan nggak ada hubungannya sama kamu, tetap nggak ada hubungannya sama kamu, sayang. Iya, Miss. Cuma Mm-mm. kan si suami kan mintanya ganti rugi 200 aja yang kamu pinjam. Kamu minjemnya udah banyak. Pokok aku nganu duit 200. Terus dia bilangnya asalnya iya. Habis itu dia ditanya lagi, dihubungi lagi nggak bisa. Gini, Nduk, waktu dia pacaran kan kamu tidak tahu apa yang terjadi antara mereka berdua. Benar nggak sih? Nggak tahu, Miss. Iya. Kalau menurut pendapat saya, kalaupun saya kenal sama perempuan itu, walaupun kamu komunikasi apa yang ingin kamu komunikasikan, emangnya kamu tahu isi opa Korea dengan Mbak Kunti Hongkong ini melakukan sesuatu di luar nalar? Ya nggak tahu. Betul. Karena kan posisi dulu dia kan di rumah. Maksudnya yang perempuan di rumah, yang suami itu kan di Korea. Jadi kayak dulu itu wes gak usah balik, wes tak transfer aja. Kan yang berjanji kan cowoknya. Dia sudah nggak kerja, terus sekarang dia mau diminta lagi, ya nggak masuk akal dong, sayang. Nggak gitu, Miss. Kan udah toh. Udah itu habis itu kan dia minta uang terus. Habis itu Kan dia yang berjanji, kan suamimu berjanji suruh pulang Indonesia aja, dia yang membiayai, sayang. Iya, maksudnya itu dikirim berapapun itu bilangnya itu kurang. Habis itu break, hubungan mereka itu break. Lah ya, kalau sudah break apakah uangnya diminta? Ya kan lucu, Nduk. Enggak, gini loh, Miss. Dengerin dulu toh. Hubungan mereka itu break. Terus jelang beberapa tahun kemudian yang perempuan itu muncul. Bilangnya itu pinjem. Iya. Pinjem gini. Intinya itu bilang pinjem. Terus bilang aku lah pulang yo, lah nikah. Intinya yang perempuan tuh banyak sekali mengalihkan topik. Dan tiba-tiba terakhir yang saya dari itu perempuan tuh udah nikah dulu. Nikahnya tuh udah lama. Jadi kayak merasanya itu kayak dimanfaatkan gitu loh. Tapi kan bojomu gelem toh, Nduk. Bojomu kan gelem toh. Sebelum menikah sama kamu kan nggak ada masalah. Timbulnya masalah kan karena adanya kamu itu mengongkrek-ongkreknya. Iya. Halo, sebenarnya kan mereka berdua nggak ada masalah. Karena gini loh, suamimu memberikan itu sebelum menikah sama kamu. Jauh sebelum menikah sama kamu. Kamu punya masa lalu dan suamimu punya masa lalu. Bener gak sih? Perkara uang itu dikembalikan sama enggak, kita kan nggak tahu mereka selama di telepon itu apa aja yang diobrolin. Iya. Jadi nggak bisa dong kamu tiba-tiba sekarang mencari mantan suamimu. Nggak boleh dong.